Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi penting dari Menpan RB meminta untuk BKN untuk mereformulasi untuk nilai ambang batas pada seleksi P3K pada tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Bapak Abdul Azwar Anas meminta Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan reformulasi nilai ambang batas atau passing grade kelulusan pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kata beliau, saya meminta untuk dilakukannya reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K. Dia mengatakan dengan reformulasi dan simulasi itu, kedepannya BKN bisa memutuskan mengenai potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas atau kelulusan pada seleksi P3K. Permintaan itu disampaikan oleh Bapak Anas sebagai tanggapan atas banyaknya pendapat dan masukan dari publik melalui media sosial maupun secara langsung kepada dirinya terkait nilai ambang batas kelulusan seleksi P3K pada tahun ini. Sejumlah masyarakat menyebut nilai ambang batas itu menyebabkan sejumlah peserta dinyatakan tidak lulus karena nilai ambang batasnya itu terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya dalam seleksi P3K nilai ambang batas kelulusan peserta ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara itu untuk soal-soal seleksi yang berbasis CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi. Anas pun menyampaikan berbagai masukan publik terkait dengan nilai ambang batas itu telah dibahas bersama BKN. Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut yang menyebabkan sejumlah peserta tidak lulus itu sudah kami bahas. Tapi tentu Kementerian PAN-RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka. Lebih lanjut, Anas menyampaikan sejumlah hal yang dia bahas bersama BKN terkait dengan nilai ambang batas itu. Yang pertama, kami sedang melakukan simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kedua, kami akan kumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depannya kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Nah, jadi bisa saja nanti untuk sardik Bapak Ibu itu ada nilainya, ada afirmasinya atau dihargai. Dan bisa saja nanti untuk masa kerja Bapak Ibu selama beberapa tahun, misalnya 10 atau 18 tahun itu dihargai juga dengan dalam bentuk afirmasi ya. Anas menambahkan, Kementerian PAN-RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan itu. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas Kepala BKN Bapak Bima mengatakan jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya diterapkan, terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja bagi tenaga honorer atau non-ASN. Kata beliau, kami akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian PAN-RB, kata Bima. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya infokan terkait informasi tentang afirmasi pada seleksi P3K tahun ini. Jadi kemungkinan yang tidak lulus itu akan ditambahkan nilai afirmasi, nilai ambang batas
dan pada afirmasi masa kerja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jalani ya. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.